Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nora Fitriana. Di sini saya ingin membuat tugas mata kuliah Geografi Islam dengan judul Sejarah Islam di Spanyol. Yang pertama, kita membahas tentang periode Islam di Spanyol. Terdapat 6 periode Islam di Spanyol. Yang pertama, masa penaklukan, yang dimana periode ini dimulai saat pasukan Muslim yang dipimpin oleh Torik bin Ziyad mendarat di Spanyol dan mengalahkan pasukan Visigoths di bawah Raja Roderick. Dalam waktu singkat, wilayah Spanyol berhasil ditaklukkan. Torik dan Musa bin Nushair berhasil menguasai sebagian besar semenanjung Iberia. Ini merupakan awal dari kehadiran Islam di Eropa Barat yang berlangsung selama 8 abad. Yang kedua, Emirat Cordoba, yang dimana setelah kekhalifahan Umayyah runtuh, salah satu pangeran Umayyah, Abdurrahman I, berhasil melarikan diri ke Spanyol dan membentuk Emirat Cordoba, yang menjadikan wilayah tersebut sebagai kekuasaan yang mandiri dan memperkuat pondasi pemerintahan Islam. Masa ini ditandai dengan konsolidasi kekuasaan dan pembangunan infrastruktur serta sistem administrasi yang stabil. Yang ketiga, Kekhalifahan Cordoba. Masa kejayaan Islam di Spanyol mencapai puncaknya pada saat Abdurrahman III mendeklarasikan dirinya sebagai khalifah. Cordoba menjadi salah satu kota paling maju di dunia dalam hal ilmu pengetahuan, budaya, dan kemajuan teknologi. Masjid Cordoba, perpustakaan besar, rumah sakit, dan universitas dibangun. Kota ini menjadi pusat peradaban dan menyaingi Baghdad dan Konstantinopel. Selanjutnya, kerajaan-kerajaan Taifah. Setelah kekhalifahan Cordoba runtuh karena konflik internal dan perebutan kekuasaan, wilayah Spanyol Muslim terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Perpecahan ini melemahkan kekuatan Islam dan mempermudah serangan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara, seperti Castile, Aragon, dan Leon. Selanjutnya kita membahas Selanjutnya, dinasti Murabitun dan Muwahhidun, yang dimana melihat kondisi yang memburuk, umat Islam di Spanyol meminta bantuan kepada dinasti dari Afrika Utara. Dinasti Murabitun dan kemudian Muwahhidun datang dan membantu menyatukan kembali wilayah Muslim serta menghambat laju rekoista. Namun, meski sempat mengalami kemajuan militer dan keagamaan, mereka tidak mampu mempertahankan kekuasaan secara permanen. Yang keenam, Kerajaan Granada, yang dimana dinasti Nasrid mendirikan Kerajaan Granada sebagai benteng terakhir Islam di Spanyol. Granada menjadi pusat budaya dan ilmu, terutama dengan membangun Alhambra yang megah. Sayangnya, tekanan dari kerajaan Kristen terus meningkat hingga akhirnya Granada jatuh pada 1492 ke tangan Ferdinand dan Isabella. Tahun ini menandai berakhirnya kekuasaan Islam di Spanyol. Yang kedua, kita membahas tentang penakluk Spanyol dan keheroikannya. Tokoh utama yang dikenal sebagai penakluk Spanyol adalah Torik bin Ziyad, seorang jenderal dari dinasti Umayyah. Ia dikenal karena keberaniannya saat memimpin sekitar 7.000 tentara Muslim dan menyeberangi Selat Gibraltar pada tahun 711 Masehi di pulau selatan Spanyol. Ia membakar seluruh kapal pasukannya sebagai simbol tekad pantang mundur. Ia memotivasi tentaranya dengan pidato terkenal, "Musuh ada di depan kalian, laut ada di belakang kalian, maka pilihlah kemenangan atau syahid." Keberanian, strategis militer yang cerdas, serta keimanan yang kuat menjadi salah satu jenderal yang paling legendaris dalam sejarah Islam. Tanpa perlawanan besar, ia berhasil menaklukkan sebagian besar Spanyol hanya dalam waktu singkat. Yang ketiga, eksistensi khalifah dan masa kejayaan Islam di Spanyol. Kekhalifahan Cordoba yang diproklamirkan oleh Abdurrahman III pada tahun 9209 Masehi merupakan puncak kejayaan Islam di Spanyol. Ia dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana,
visioner, dan mampu menyatukan rakyatnya dari berbagai latar belakang. Di bawah kepemimpinannya, Cordoba berkembang menjadi kota terbesar dan paling makmur di Eropa. Terdapat lebih dari 70 perpustakaan, 300 pemandian umum, serta jalan-jalan yang tertata dengan lampu. Masjid Cordoba menjadi pusat ibadah, ilmu, dan budaya yang memukau. Stabilitas politik dan ekonomi tercapai, perdagangan berkembang pesat, dan Islam menyebar dengan damai. Selanjutnya, perkembangan ilmu dan pengaruhnya terhadap Renaissance. Islam di Spanyol menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan yang luar biasa pada ilmuwan Muslim seperti Ibnu Rushd, ahli filsafat, kedokteran, dan hukum. Al-Zahwari, bapak ilmu bedah modern, Ibnu Zuhr, pakar kedokteran klinis, dan Abu Bakar Ibnu Tufail, filsuf dan seorang novelis. Karya-karya mereka diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dipelajari oleh sarjana Eropa. Universitas-universitas di Eropa seperti di Paris dan Bologna mempelajari buku-buku ini dari Andalusia. Pengaruh inilah yang kemudian melahirkan Renaissance. Kemudian sebuah masa kebangkitan ilmu pengetahuan dan seni di Eropa yang diawali dari warisan intelektual Islam. Selanjutnya kita bahas tentang latar belakang kehancuran Islam di Spanyol. Beberapa faktor utama kehancuran Islam di Spanyol yaitu perpecahan internal umat Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Cordoba. Yang kedua, persaingan antar kerajaan Taifa membuat kekuatan Islam lemah dan mudah diserang. Yang ketiga, peningkatan kekuatan militer dan politik kerajaan Kristen yang bersatu dalam proyek Reconquista. Yang keempat, kurangnya kepemimpinan yang kuat dan visioner di kalangan Muslim. Yang kelima, dekadensi moral dan budaya. Umat Islam mulai meninggalkan semangat jihad, sibuk dalam kemewahan, dan lalai dalam menjaga ukhuwah serta ajaran Islam. Yang keenam, konspirasi politik dan bantuan luar dari kerajaan Kristen terhadap konflik internal Muslim. Yang selanjutnya, yang terakhir, kita bahas tentang rancangan masa depan Islam berdasarkan pelajaran dari sejarah di Andalusia. Dari sejarah Andalusia, kita bisa merancang masa depan Islam sebagai berikut. Yang pertama, menjaga persatuan dan solidaritas umat. Sejarah menunjukkan bahwa perpecahan membawa kehancuran, maka umat Islam harus saling mendukung. Tidak mudah terpecah belah oleh perbedaan politik, mazhab, atau budaya. Yang kedua, menjunjung tinggi ilmu dan pendidikan. Islam berjaya ketika ilmu menjadi prioritas utama, maka investasi dalam pendidikan, riset, dan teknologi harus menjadi fondasi utama masa depan Islam. Yang ketiga, membangun kepemimpinan yang amanah. Kita butuh pemimpin yang bukan hanya kuat, tetapi juga adil, bijak, dan menjunjung tinggi nilai Islam. Yang keempat, memperkuat toleransi dan dialog, yang dimana Andalusia menunjukkan bahwa peradaban bisa tumbuh jika antar umat beragama hidup berdampingan. Umat Islam harus menjadi contoh dalam toleransi dan hidup damai. Yang kelima, menjaga identitas dan nilai-nilai Islam. Meski terbuka dengan dunia luar, umat Islam harus tetap kuat dalam keimanan dan identitas keislaman agar tidak larut dalam arus sekularisme atau liberalisme yang merusak. Selanjutnya, yang terakhir, belajar dari kesalahan sejarah. Jangan ulangi kesalahan Andalusia, lengah, terpecah, dan tidak menjaga akhlak. Belajarlah dari sejarah untuk masa depan yang lebih gemilang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.